Gue yakin banget kita semua pernah ngerasain momen-momen di mana hidup tiba-tiba berantakan, dan rasanya semua nggak sesuai rencana. Nah, hal kayak gini pasti bikin banyak dari kita mulai overthinking atau bahkan nyerah. Tapi coba deh, lu bayangin kalau lu punya mental yang sekuat baja. Lu bakal bisa berdiri tegak meski di tengah badai ketidakpastian. Gimana sih caranya biar mental kita tangguh? Oke, di video kali ini gue bakal sharing langkah-langkah praktis yang bisa lu lakuin buat ngebangun mental yang nggak mudah goyah. Ini bukan omong kosong, tapi real banget dan bisa langsung lu terapkan. Pertama-tama, yang penting banget itu adalah ngerti apa aja sumber ketidakpastian di hidup lu. Ketidakpastian itu bisa datang dari mana aja. Mungkin dari pekerjaan, hubungan, kesehatan, atau bahkan diri sendiri. Menurut penelitian psikologi, ketidakpastian bikin otak kita bereaksi dengan stress response yang membuat kita merasa cemas atau khawatir. Jadi, langkah awal yang harus lu lakuin adalah ngenalin apa yang sebenarnya bikin lu nggak tenang. Coba lu tanyain ke diri sendiri, apa yang gua takutkan dan kenapa gua ngerasa nggak kontrol atas ini. Kata-kata Epictetus, seorang filsuf stoik, pas banget buat situasi kayak gini. It's not what happens to you, but how you react to it that matters. Artinya, yang penting bukan masalahnya, tapi gimana lu bereaksi terhadap masalah itu. Mental tangguh itu berarti lu bisa menyesuaikan diri sama perubahan. Fleksibilitas mental jadi kunci utama. Neuroplasticity, sebuah konsep dalam ilmu saraf yang ngejelasin kemampuan otak buat berubah dan beradaptasi. Mengajarkan kita bahwa pikiran kita nggak statis, bisa berkembang seiring waktu. Kalau lu merasa stuck, ingat aja, otak lu punya kemampuan untuk belajar hal baru dan berpikir dengan cara berbeda. Cara paling gampang buat latih fleksibilitas mental adalah dengan reframing atau mengubah perspektif. Coba ambil satu masalah yang bikin lu stres, lalu lihat dari sudut pandang yang berbeda. Contoh, bukannya mikir gue gagal, coba ganti dengan gue dapat pelajaran berharga dari sini. Ini nih yang paling susah buat diterima banyak orang. Kegagalan. Tapi jujur aja, kegagalan adalah bagian dari proses menuju mental yang tangguh. Kalau lu melihat kegagalan sebagai musuh, lu bakal selalu takut buat melangkah. Sebaliknya, kalau lu bisa peluk kegagalan sebagai guru, setiap kesalahan yang lu buat bakal jadi batu loncatan untuk ke level yang lebih tinggi. Thomas Edison, penemu lampu pijar, pernah bilang, I have not failed, I've just found 10,000 ways that won't work. Dari situ kita bisa belajar bahwa kegagalan adalah cara buat belajar lebih cepat dan lebih kuat. Jadi, jangan pernah takut gagal. Ketika kita hidup di tengah ketidakpastian, kita cenderung fokus sama hal-hal yang di luar kendali kita. Padahal, energi yang kita habisin buat mikirin itu malah bikin kita makin lelah dan stres. Di sini, lu harus paham konsep circle of control. Ini adalah konsep yang ngejelasin bahwa ada hal-hal yang bisa kita kontrol, misalnya tindakan kita sendiri, dan ada yang nggak bisa kita kontrol, misalnya opini orang lain, cuaca, atau hasil dari usaha kita. Cara termudah buat ngepraktikin ini adalah ngebagi masalah yang lu hadapi jadi 2 kategori. 1, hal-hal yang lu bisa kontrol, dan 2, hal-hal yang nggak lu bisa kontrol. Fokuslah ke kategori pertama, dan lepaskan kategori kedua. Ini bakal ngebantu lu ngurangin kecemasan dan bikin mental lu lebih stabil. Mungkin lu pernah denger mental tangguh itu nggak bisa dibangun dalam semalam. Bener banget, mental tangguh lahir dari kebiasaan kecil yang kita lakuin setiap hari. Coba lu buat rutinitas yang bikin lu makin kuat secara mental dan fisik. Seperti meditasi, olahraga, journaling, atau cukup tidur. Hal-hal ini kecil, tapi lama-lama bakal punya dampak besar. Coba deh setiap pagi sebelum mulai hari, lu luangin 5 menit buat duduk tenang, atur napas, dan tanamkan afirmasi positif ke diri sendiri. Misalnya,
gue punya kekuatan buat ngadepin semua yang bakal terjadi hari ini. Di saat-saat sulit, kita butuh dukungan. Mental tangguh bukan berarti lu harus ngadepin semua masalah sendirian. Justru orang-orang yang kuat secara mental tahu kapan mereka butuh bantuan. Lu bisa bangun mental tangguh dengan dikelilingi teman-teman atau keluarga yang kasih energi positif dan ngedorong lu buat tetap maju. Terkadang, kita cuma butuh seseorang yang bilang, lu bisa, dan itu bikin semangat balik lagi. Jim Rohn, seorang motivational speaker, pernah bilang, you are the average of the 5 people you spend the most time with. Jadi, pastikan orang-orang di sekitar lu adalah orang-orang yang bikin lu makin kuat, bukan yang ngerusak mental lu. Terakhir, lu harus belajar gimana cara ngelola emosi dengan baik. Mental tangguh bukan berarti lu nggak pernah ngerasa sedih atau kecewa, tapi lebih ke gimana lu bangkit setelah ngerasa down. Ada sebuah teknik yang sering digunakan dalam terapi psikologi namanya Cognitive Behavioral Therapy, CBT, yang ngajarin kita buat nggak terjebak sama pikiran negatif. Dalam CBT, lu diajarkan buat mengganti pikiran negatif dengan pikiran yang lebih rasional dan positif. Contohnya, ketika lu ngerasa gagal, daripada mikir gue nggak bakal pernah berhasil, coba ganti dengan gue belum berhasil sekarang, tapi gue masih bisa nyoba lagi besok. Ketidakpastian itu bagian dari hidup, tapi kabar baiknya mental tangguh bisa dilatih. Dengan langkah-langkah yang gue share tadi, lu bakal jadi lebih kuat dalam menghadapi segala macam situasi sulit. Ingat, mental tangguh itu nggak datang dari kenyamanan, tapi dari bagaimana lu menghadapi tantangan. Jadi, jangan menyerah ketika hidup terasa berat. Seperti kata Friedrich Nietzsche, what doesn't kill you makes you stronger. Setiap rintangan adalah kesempatan buat lu jadi lebih kuat, lebih tangguh, dan lebih siap menghadapi ketidakpastian yang bakal datang. Semoga video ini bisa bantu lu buat membangun mental tangguh. Keep going and remember, lu lebih kuat dari yang lu kira.